Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hardianto. Saya dari program studi pendidikan kelas ekonomi malam. Di sini saya akan memenuhi proyek UAS, yaitu membuat video dengan mata kuliah Bank dan Lembaga, dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa, SPD MPD. Perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia yang sangat pesat. Modal merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pembangunan ekonomi. Bagi negara berkembang, kecukupan modal cenderung menjadi masalah. Untuk mendapatkan modal, perusahaan dapat menerbitkan dan menjual sekuritas pasar modal untuk menjaring dana dari masyarakat. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan dapat memperoleh imbalan berupa dividen. Sedangkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu tersedianya dana dari kegiatan operasi perusahaan. Masih perkembangan pasar modal. Perkembangan pasar modal di Indonesia sebenarnya telah dimulai pada abad ke-19 dengan berdirinya cabang bursa efek Vereniging voor der Effectenhandel di Batavia pada tanggal 14 Desember 1923. Bursa efek tersebut memperdagangkan saham perusahaan Belanda yang mendirikan bursa efek tersebut memperdagangkan saham perusahaan Belanda yang berada di Indonesia. Pasar modal Indonesia mulai aktif kembali pada saat pemerintah, namun keadaan ini hanya berlangsung sampai tahun 1958. Karena perkembangan bursa mulai menurun, hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintahan Republik Indonesia terhadap Belanda. Pada tahun 1976 dibentuklah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Semenjak didirikan BAPEPAM, perkembangan pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang terus membaik. Pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 didefinisikan sebagai segala aktivitas dan penawaran efek atau surat berharga kepada masyarakat, segala aktivitas perusahaan publik yang berkaitan dengan surat berharga yang telah diterbitkannya, serta segala aktivitas yang berkaitan dengan institusi dan profesi yang berkaitan dengan surat berharga. Mengenai sistem kelembagaan pasar modal, otoritas tertinggi dalam pasar modal Indonesia adalah Menteri Keuangan yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijaksanaan umum di bidang pasar modal. Sedangkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. BAPEPAM berada di bawah dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri Keuangan. Badan pendukung pasar modal lainnya adalah Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau PT KSEI, dan Lembaga Clearing dan Peminjaman yaitu PT KPEI. Selanjutnya, perkembangan ukuran dan validitas. Di tahun 1995 dan 1996 ditandai dengan pertumbuhan nilai kapitalisasi pasar modal yang cukup stabil. Tahun 1997 diawali dengan peningkatan IHSG 4 yang berlangsung terus hingga Juli 1997. Tepatnya pada 8 Juli 1997, IHSG mencapai nilai tertinggi yang pernah dicapai BEJ ketika itu. Namun menjelang Agustus, setelah Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia, akhirnya krisis moneter melanda Indonesia. Mulai krisis di Indonesia ditandai oleh pelebaran pita intervensi rupiah di tengah Agustus dan depresiasi mata uang terbesar yang pernah melanda rupiah.
IHSG terus mengalami terjun bebas dari 741 pada Juli 1997 ke 493 di bulan Agustus, 401 di ujung tahun 1997 hingga ke level terendahnya yaitu 276 pada September 1998. Level terendah ini disebabkan oleh antara lain likuidasi perbankan yang terjadi serta sebagai instabilitas politik dan kerusuhan pada periode tersebut. Dapat dilihat pula pada gambar slide 3-6 bagaimana volatilitas pasar modal yang tinggi pada periode 1997 sampai 1998. Yang kedua, perkembangan teknologi dalam pasar modal Indonesia. Di era kemajuan ICT atau Information Communication and Technology ini, teknologi informatika merupakan elemen yang sangat penting dalam pertumbuhan sebuah pasar modal. Di pasar modal Indonesia tercatat sejumlah kemajuan dalam sistem perdagangan di bursa antara lain secure-plus trading, remote trading, judge dan auto rejection system serta pemberlakuan peraturan baru tentang pencatatan, perdagangan dan keanggotaan bursa. Sedangkan pada sistem pengawasan adalah reporting dan monitoring. Sistem-sistem tersebut di atas mampu mempercepat dan mempermudah transaksi dan meningkatkan likuiditas pasar. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk masuk ke pasar saham serta memperbaiki monitoring baik oleh investor maupun oleh regulator. Dan yang ketiga, kebijakan, hukum dan peraturan. Sektor keuangan Indonesia telah secara bertahap dibuka atau mengalami liberalisasi bertahap sejak tahun 1988. Pasar modal Indonesia telah benar-benar terbuka sejak September 1997 ditandai dengan munculnya pembaharuan terhadap aturan tahun 1989 yang membatasi kepemilikan asing dalam perusahaan yang terdaftar di pasar modal sehingga maksimal 49%. Hingga kini tidak ada restriksi terhadap repatriasi capital gain. Selain itu, pihak perusahaan domestik pun bebas menerbitkan sahamnya di pasar modal manapun. Setelah krisis tahun 1997, kebutuhan untuk mengkapitalisasi dan restrukturisasi sektor perbankan mendorong pemerintah untuk membuka pasar obligasi. Ketika BPN akhirnya dibubarkan, pemerintah melakukan divestasi terhadap obligasi-obligasi rekap yang tadinya dipegang oleh BPPN dan menjualnya dengan tingkat bunga obligasi pemerintah. Maka sejak Februari 2004, investor asing bebas untuk memperoleh obligasi domestik baik terbitan pemerintah maupun swasta. Pembeliannya pun tak harus dalam dominasi rupiah, tapi dapat juga dengan mata uang asing. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.